Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sandi Nurlaila Hanum dengan NPM 210101231 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 2. Jadi video ini dibuat guna memenuhi tugas qiraatul Quran. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Nuria selaku dosen pengampu mata kuliah qiraatul Quran dan yang terhormat teman-temanku sekalian. Saya di sini akan mempresentasikan hukum mim tasyid dan nun tasyid. Jadi, mim tasyid dan nun tasyid. Mim tasyid dan nun tasyid adalah mim dan nun yang memiliki harokat tasyid di atasnya. Sedangkan pada tasyid tersebut juga terdapat harakat lain seperti fathah, dumah, atau kasroh. Dalam pengertian lain, mim dan nun tasyid merupakan huruf kembar. Baik huruf yang kembar itu adalah mim ataupun nun. Keduanya lantas digumahkan karena huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua hidup. Pengertian mim dan nun tasyid tersebut mengacu pada kaidah penulisan dalam bahasa Arab. Dalam kaidah itu dijelaskan setiap dua huruf yang sama, sedang huruf yang pertama mati dan huruf yang kedua hidup, maka dua huruf tersebut harus dilebur. Syaratnya, dua huruf tersebut harus berada dalam satu kata. Dan sebagai penanda bahwa muasal huruf leburan tersebut adalah dua huruf yang sama. Disematkanlah tasyid. Ini seperti contoh lafal madza yang asalnya adalah madza. Kiranya pengertian tentang mim dan nun tasyid ini sudah cukup. Sekarang pembahasan berlanjut pada hukum bacaan mim dan nun tasyid. Saya akan menjelaskan tentang hukum mim tasyid dan nun tasyid. Dalam kajian ilmu tajwid yang lengkap, hukum mim tasyid dan nun tasyid disebut dengan gunah. Gunah dalam satu pengertian adalah suara dengungan yang halus yang keluar dari jalur hidup. Beberapa orang mengatakan suatu dengungan ini mirip dengan suatu mesin atau suara kumbang. Gunah sebelumnya tidak hanya dimiliki oleh mim dan nun tasyid, sebab ada juga beberapa hukum bacaan yang juga memiliki gunah. Bacaan-bacaan tersebut adalah iqram, bigunah, iqbal, ikhfah, hakiki, ikhfah, syafa'i, juga idgham safawi, termasuk nun yang berbeda di depan alif lam syamsiyah. Jadi bila dipahami benar, gunah bukan semata sebutan untuk hukum suatu bacaan. Lebih dari itu, gunah diartikan juga dengan dengung. Inilah kepada setiap bacaan yang mengandung dengung bisa dihukumi dengan gunah meskipun dalam tingkatan gunah yang berbeda-beda. Cara membaca mim tasyid dan nun tasyid. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hukum mim tasyid dan nun tasyid adalah gunah. Lalu bagaimana cara membacanya? Dengan mendengungkannya hingga 2 harakat. Panjang dengan itu sama dengan panjang bacaan pada matobi'i. Karena itu, butuh ketelitian yang baik untuk membaca gunah. Kenapa membaca gunah butuh ketelitian? Ini karena tidak sedikit orang membaca bacaan gunah dengan mendengungkan satu harakat saja. Padahal seharusnya bacaan gunah didengungkan sepanjang 2 harakat. Tentu saja masalah utamanya karena orang yang membaca Al-Quran tersebut terlalu terburu-buru atau karena kurang memperhatikan betul bacaan Al-Qur'annya. Guna memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan ini adalah tingkatan kuat tidaknya suatu guna atau suara dengung dalam suatu bacaan. Tingkatan paling rendah guna terdapat pada suara huruf nun dan huruf mim yang berharakat. Tingkatan di atasnya adalah gunah dari nun mati atau
Mim mati yang memiliki hukum bacaan idhar, baik itu idhar halqi atau idhar safawi. Dua tingkatan itu yang banyak dipahami orang sama sekali tidak memiliki suara dengung. Padahal ada hanya saja dengung pada keduanya, hanya satu harakat. Sehingga inilah yang membuat dua tingkatan tersebut seperti sama sekali tidak memiliki dengungan. Tingkatan di atas dua tingkatan tersebut adalah suara dengung pada ikhfa, haki, dan iqbal. Tingkatan yang lebih kuat dari ini adalah dengung yang keluar dari bacaan iqham biguna. Secara tingkatan paling tinggi adalah dengungan keluar dari mim dan nun tasyid. Dengan dengung ini adalah yang suara dengungnya paling kuat dan jelas. Tetapi catatan tidak tingkatan ini memiliki panjang dengungan dua harakat. Contoh gunah yang memiliki dengung paling kuat bisa Anda lihat pada ayat 8 surat Al-Baqarah memuat kata dan kata yang memuat nun tasyid. Sedangkan untuk contoh mim tasyid ada pada ayat 18 surat Al-Baqarah tersebut terdapat kata yang memuat mim tasyid. Hukum mim tasyid dan nun tasyid merupakan materi yang lumayan ringan untuk diperbincangkan. Karena itu, rasanya pembahasan tentang mim dan nun tasyid ini sudah cukup. Tinggal mempraktikkan saja sekarang. Demikianlah tulisan dan penjelasan mengenal hukum mim tasyid dan nun tasyid. Semoga dengan adanya tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi segenap pembaca dan yang sedang membutuhkan materi tentang hukum mim tasyid dan nun tasyid. Itulah presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.